Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama, saya punya 1 buah labu siam, sudah saya potong-potong, saya cuci bersih dan saya beri garam. Kemudian saya punya 2 buah wortel, saya iris tipis seperti ini. Kemudian untuk buncisnya saya punya 1 genggam, kemudian saya potong-potong seperti ini. Dan saya punya tahu coklat atau tahu matang, ini saya potong-potong lebih kecil lagi. Kemudian saya gunakan 3 buah cabai merah, saya iris serong. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang merah, ini saya iris tipis. Tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas, dan 1 bungkus santan instan. Untuk bumbu halusnya saya gunakan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah, saya potong-potong dulu, dan kemudian 2 buah kemiri. Nah, ini kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, ditumis bawang merah yang tadi diiris tipis. Jika sudah harum, masukkan bumbu yang dihaluskan. Tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Dimasak sampai tercampur semua bumbunya, kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Nah, ini dimasak sampai matang, dan ini sudah matang, saya percepat. Sudah berubah warna, kemudian masukkan sayurannya. Nah, ini kemudian dicampur, diaduk. Kemudian saya tambahkan air secukupnya, ini kira-kira ada 400 ml. Nah, ini dicampur dulu, dimasak sampai mendidih dan sayurannya matang. Nah, ini sudah matang, sayurannya sudah mendidih. Kemudian tahunya dimasukkan dan bumbunya, garam, gula, dan kaldu juga dimasukkan. Kemudian dicampur, ditunggu sampai mendidih lagi. Kemudian saya masukkan 1 bungkus santan instan. Ini tinggal diaduk aja. Masukkan cabai merah yang tadi diiris-iris. Setelah tercampur dan mendidih, kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Nah, ini sudah matang, kemudian diangkat. Ini dia sayur santan labu siam campur-campur kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, sedap, bikin lagi. Untuk resep yang kedua, saya punya 1/4 kilo udang yang sudah saya bersihkan, dicuci juga. Kemudian 2 buah jagung manis saya potong-potong. Dan saya juga menggunakan 1 buah bawang bombay, saya potong besar seperti ini. Kemudian saya gunakan 3 batang daun bawang, saya potong agak lebar. Kemudian setelah itu, ini jagungnya sudah matang, sudah saya rebus. Untuk bumbunya saya gunakan 2 bawang putih, 5 bawang merah, 1 ruas jahe, 6 buah cabai merah, saya potong-potong dulu. Kemudian kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskan, siapkan wajan, beri minyak secukupnya, ditumis 3 siung bawang merah yang diiris tipis. Setelah harum dan berubah warna, masukkan bumbu yang dihaluskan. Nah, ini dicampur, dimasak. Masukkan bumbu aromatiknya. Kemudian dimasak lagi sampai benar-benar matang dan berubah warna. Nah, ini sudah mulai berubah warna dan pecah minyak. Kemudian dimasukkan udangnya. Saya tidak menggoreng udangnya dulu karena udang cepat matang. Nah, ini sudah mulai berubah warna, dimasukkan bumbunya, garam, gula, dan kaldu, serta sedikit air.
agar bumbunya tercampur rata dan meresap ke udangnya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan 3 sendok makan saus sambal. Jika teman-teman tidak ingin pedas bisa menggunakan saus tomat. Kemudian dicampur, diaduk dan jagungnya dimasukkan. Ini jagungnya sudah matang jadi saya masukkan terakhir. Ini tinggal dicampur saja sampai bumbunya meresap dan tercampur rata. Kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Ini sudah matang, kemudian saya angkat. Ini dia, udang saus padang kita sudah matang. Untuk resep yang ketiga saya punya cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit jahe, tomat, daun salam, daun jeruk, serai, dan santan instan. Saya juga menggunakan 7 butir telur. Ini telur ayam, boleh juga menggunakan telur bebek. Kemudian bumbunya dihaluskan kecuali tomat. Nah, kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Dan saya juga menggunakan seujung sendok asam jawa. Nanti akan saya larutkan dengan air. Dan untuk tomatnya saya belah semangka seperti ini. Kemudian siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, diceplok dulu telurnya satu persatu. Setelah telurnya selesai diceplok semua, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Setelah harum dan berubah warna, masukkan bumbu yang dihaluskan. Ini dimasak dulu, kemudian dimasukkan bumbu aromatiknya, dicampur. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Dimasak lagi sampai matang. Nah, ini sudah mulai berubah warna, sudah matang. Kemudian saya tambahkan air secukupnya dan air asam jawa serta bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Dimasak, ini sudah mendidih. Saya tambahkan setengah bungkus santan instan. Saya gunakan setengah bungkus saja. Kemudian setelah mendidih dimasukkan telur yang diceplok tadi. Ini disiram-siram seperti ini agar bumbunya meresap ke dalam telurnya. Kemudian tomatnya dimasukkan dan saya tambahkan 5 buah cabai rawit, ini opsional. Nah, kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Ini sudah matang, sudah pas bumbunya, saya angkat. Ini dia telur ceplok bumbu gurih kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, medok, lekoh. Untuk resep yang keempat, saya punya setengah kilo sayap ayam. Saya beri kunyit bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Ini dimarinasi dulu agar meresap bumbunya. Dan ini disisihkan dulu ya. Saya juga menggunakan 6 butir telur yang sudah direbus. Untuk bumbu halusnya saya gunakan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 ruas jahe yang saya potong-potong, 10 buah cabai rawit, dan 20 buah cabai merah yang sudah saya rebus. Kemudian ini dihaluskan, kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, saya mohon maaf ya teman-teman, ini sedang hujan jadi suaranya masuk. Kemudian ini bumbu aromatiknya. Nah, ini saya percepat, telurnya sudah saya goreng dan sudah matang. Ini saya angkat, sudah berkulit. Kemudian begitu juga dengan ayamnya. Sudah saya goreng, sudah matang. Ini saya percepat semua ya. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi, ditumis 4 siung bawang merah yang diiris tipis. Kemudian setelah berubah warna dan harum, masukkan bumbu yang dihaluskan, tambahkan lada bubuk setengah sendok teh dan bumbu aromatiknya. Nah, ini dimasak sampai matang dan berubah warna. Kemudian ini setelah matang, tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, gula, dan kaldu. Saya menggunakan gula merah. Kemudian saya juga menggunakan 3 sendok makan
kecap manis. Nah, ini saya campur diaduk. Dimasukkan ayam yang digoreng dan telur tadi. Kemudian ini pelan-pelan saya rendam dengan bumbunya dan saya tutup agar cepat matang. Nah, ini sudah matang, sudah mendidih, airnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika sudah cocok rasanya, kemudian diangkat. Ini dia ayam dan telur bumbu merah kita sudah matang. Silahkan dicoba, ini enak banget. Terima kasih sudah menemani saya masak. Assalamualaikum.